Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Debakis Fortuna dari FM 16 Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses embriologi dan juga craniofacial development. Di mana saya akan menjelaskan pertama bagian embriologi, di mana dia akan membentuk sel. Nah, pembentukan sel ini dibagi menjadi dua, ada mitosis dan juga meiosis, di mana yang mitosis ini adalah proses pembagian sel yang akan menghasilkan dua sel diploid. Nah, ini terjadi pada sel tubuh. Sedangkan untuk meiosis sendiri adalah pembelahan pada sel seksual, di mana pembelahan selnya akan mengurangi kromosom menjadi setengah. Nah, jumlah sel anakannya berjumlah 4 sel haploid, sedangkan induknya diploid. Nah, untuk perbedaan meiosis dan mitosis ini terletak pada tahap profase 1, di mana akan terjadi crossing over pada kromosom. Nah, untuk fase mitosis ini terjadi 4 fase, ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Kemudian untuk fase meiosis sama urutannya, namun dia dibagi menjadi 2 tahapan, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1 itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, untuk meiosis 2 itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Nah, normalnya suatu sel ini akan memiliki sekitar 23 pasang kromosom. Nah, kemudian untuk craniofacial development, dia pertama akan memiliki lengkungan-lengkungan, di mana itu disebut juga sebagai lengkung faring, memiliki 5 lengkung faring. Yang pertama itu lengkung faring pertama, dia merupakan tonjolan manibula, dia terletak di caudal stomodeum. Untuk lengkung faring kedua, dia adalah tonjolan maxilla, dia terletak di sebelah lateral stomodeum. Nah, untuk lengkung faring ketiga, dia adalah tonjolan frontonasal, di mana dia itu tonjolan yang cukup membulat di bagian sebelah caudal stomodeum. Nah, untuk lengkung faring keempat dan kelima, dia akan bersatu membentuk tulang rawan. Nah, tulang rawannya ada tiroidea, cricoidea, corniculata, dan juga cuneiform dari laring. Nah, pada perkembangan selanjutnya akan ada namanya tulang rawan Merkel itu menghilang, tulang rawan Merkel, di mana dua bagian kecil di ujung dorsal dan masing-masingnya itu akan membentuk incus dan juga malleus. Nah, mesenkim prominensia maxillaris ini selanjutnya akan membentuk premaxilla, maxilla, ozygomaticus, dan juga bagian os temporalis yang akan melalui penulangan membranosa. Manibula sendiri juga akan terbentuk melalui penulangan membranosa jaringan mesenkim yang akan mengelilingi tulang rawan Merkel. Nah, pada akhir minggu keempat nanti, mulai tampak tonjolan wajah yang akan dibentuk oleh mesenkim. Nah, ini berasal dari crista neuralis. Nah, terutama ini akan dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Untuk prominensia frontonasalis ini akan dibentuk oleh proliferasi mesenkim di sebelah ventral vesicle otak. Nah, ini merupakan tepi atas stomodeum. Nah, selama minggu kelima nanti ada plakoda hidung yang akan mengalami invaginasi, kemudian akan membentuk lubang hidung. Untuk selama 6 minggu itu tonjolan hidung ini akan berlangsung terpisah dari tonjolan maksila. Nah, 2 minggu selanjutnya tonjolan maksila ini akan terus bertambah besar ukurannya. Nah, dengan pembesaran ini tonjolan ini akan tumbuh ke arah medial sehingga mendesak tonjolan hidung ke ke arah bagian garis tengah. Nah, selanjutnya celah antara tonjolan hidung medial dan tonjol maksila ini akan hilang dan kemudian keduanya akan bersatu. Nah, oleh karena itu bagian bibir atas ini dibentuknya itu oleh tonjolan hidung medial dan kedua tonjol maksila. Nah, untuk tonjol hidung lateral ini tidak akan ikut dalam pembentukan bibir atas. Untuk bibir bawah dan rahang bawah, dia akan dibentuk dari tonjolan manibula yang akan menyatu di garis tengah. Untuk embrio ketika berusia 7 minggu, dia akan memiliki tonjolan maksila yang telah bersatu yang tadi ya, dengan tonjolan medial. Nah, embrio ini yang berusia 10 minggu akan memiliki tonjolan maksila dan tonjolan hidung lateral yang terpisah oleh sebuah alur gitu. Alurnya namanya adalah nasolakrimal, itu cukup dalam alurnya. Nah, untuk tulang pipi, dia itu adalah artikulasi dari tulang zigomatik dan juga proses zigomatikus dari tulang temporal. Nah, pusat penulangan tersebut berasal dari membran lateral yang akan mengikuti perkembangan dari mata pada akhir bulan kedua. Kemudian ada pembentukan palatum primer, di mana ini akan dimulai dari minggu keempat kehamilannya atau hari ke-35 dalam pembentukan prominens facialis. Nah, penyatuan prominensia nasalis medialis dan juga prominensia maxillaris ini akan mengikuti prominens facialis ini. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan penyatuan prominensia nasalis lateralis dan prominensia nasalis medialis. Nah, kalau gagal itu akan terjadinya cleft palate primer. Untuk minggu ke-7 dari dasar kavitas nasalis ini akan ada pelebaran ke posterior dari prominensia intermaxillaris. Nah, disebut juga sebagai palatum primer. Untuk minggu ke-8, lidah ini akan berpindah ke bagian bawah dan lapisan palatum ini akan secara cepat berotasi ke bagian atas dan depan sampai pada garis tengah dan tubuh secara horizontal. Nah, kemudian ada pembentukan palatum sekunder di mana ini mulai terjadi di minggu ke-9 kehamilan, di mana terjadinya ketika pembentukan palatum primer sudah terbentuk sempurna. Nah, terbentuknya ini dari sisi bilateral yang kemudian berkembang dari bagian medial dari prominensia maxillaris. Nah, kedua sisi ini akan bertemu di garis tengah dan akan terangkat gitu sisinya. Kemudian setelah sisinya berkembang ke arah superior, proses pembentukan palatum ini
yang sekunder ini baru akan dimulai. Nah, ketika gagal prosesnya, itu akan menyebabkan celah palatum sekunder. Nah, untuk minggu ke-9 ini, kedua sisi lapisan palatum primer, dan juga septum nasal inferior akan mulai berfusi ke sebelah ventrodorsal. Nah, untuk minggu ke-10, ada bagian ventral palatum sekunder yang akan mengeras melalui kondensasi mesenkimal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.